Bencana besar Timnas Indonesia di AFF 2026. Indonesia dihujat hancur-hancuran usai dibantai Vietnam 3-0. Supporter murka minta John Herdman dipecat saat itu juga jika tidak berani coret 3 nama besar Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, dan Jordi Amat yang dicap jadi biang kerok kekalahan kita. Darurat revolusi total. Pecat atau coret mereka dari skuad jelang laga hidup mati vs Singapura. Benarkah demikian? Yuk klik video ini sekarang dan saksikan bagaimana amarah publik tuntut keputusan ekstrim. Sobat Garuda, luka mendalam dan rasa malu luar biasa masih menyelimuti pencinta sepak bola tanah air usai kekalahan telak 0-3 dari Vietnam di Stadion Pakansari, Bogor dalam lanjutan Piala AFF 2026. Hasil memalukan ini langsung menyulit kemurkaan massal dari para supporter di seluruh penjuru negeri. Serangkaian kesalahan fatal yang diperlihatkan di atas lapangan membuat publik menilai para pemain tersebut seakan-akan sudah tidak layak lagi mengenakan kostum suci Garuda di dada. John Herdman benar-benar tidak boleh tinggal diam. Tekanan luar biasa kini mengarah langsung kepada sang pelatih untuk segera melakukan evaluasi radikal atau bersiap-siap dipecat dalam waktu dekat. Sentilan keras, supporter mendesak John Herdman agar tidak perlu sungkan, ragu, ataupun pandang bulu untuk segera mencoret pemain yang underperform dan terbukti jadi beban tim. Meskipun berstatus sebagai langganan timnas, 3 nama besar yaitu Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, dan Jordi Amat kini disorot tajam oleh fans sebagai biang kerok utama kehancuran kita. Kesalahan elementer dan hilangnya fokus dari para pemain senior tersebut harus dibayar mahal dengan hilangnya 3 poin di kandang sendiri. Pertandingan hidup mati selanjutnya melawan Singapura sudah di depan mata. Apakah John Herdman punya keberanian mutlak untuk mengambil keputusan tegas mencoret nama-nama tersebut dari skuad? Keputusan besar ini akan menjadi pertaruhan hidup atau mati bagi karier sang pelatih di kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Sobat Garuda, kita butuh pemain yang benar-benar berjuang dengan hati untuk lambang Garuda. Sekarang saya ingin tanya kepada kalian semua, apakah kalian setuju agar Rizky Ridho, Nadeo, dan Jordi Amat dicoret dari skuad untuk laga melawan Singapura? Atau ada pemain lain yang juga harus segera dievaluasi? Tuliskan pendapat jujur dan kemarahan kalian di kolom komentar sekarang juga. Ketik coret pemain beban kalau kalian sepakat Garuda harus dirombak total. Mari kita penuhi kolom komentar. Evaluasi harga mati, rombak total skuad demi nama baik bangsa. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke seluruh dunia. Biar desakan supporter ini didengar langsung oleh PSSI dan John Herdman. Sampai jumpa di ulasan krisis Timnas Indonesia berikutnya. Salam Merah Putih, Merdeka! Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga. Agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho mengakui bahwa ia memang banyak melakukan kesalahan saat melawan Vietnam. Untuk itu, ia menerima semua kritikan yang diberikan dan bertekad berbenah. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah dihajar Vietnam dengan skor 0-3 dalam laga ketiga Grup A ASEAN Championship 2026 di Stadion Pakansari, Senin 13 Agustus 2026. Kekalahan telak di kandang sendiri tak pelak membuat performa lini belakang Timnas Indonesia menjadi sorotan. Rizky Ridho bahkan menjadi bulan-bulanan di media sosial karena melakukan kesalahan yang berujung gol buat Vietnam. Ridho mendapatkan sorotan tajam dan sasaran kritik para penggemar setelah tim Merah Putih tak berkutik dalam laga ini. Menanggapi hal tersebut, pemain Persija Jakarta itu mengaku sangat terbuka dengan segala masukan dan kritik yang dialamatkan kepadanya. Tentunya mungkin itu hal normal di sepak bola, karena ketika kita bermain jelek, pasti komentar datang juga. Ujar Rizky Ridho kepada awak media termasuk bolasport.com usai pertandingan. Saya terima itu, saya akan terima kritik-kritik baik untuk saya sendiri, ucapnya.
Namun, bek tangguh skuad Garuda ini juga memberikan batasan tegas kepada pihak-pihak yang melontarkan kritik di luar batas profesionalitas. Ketika kritik itu sudah menjurus ke hal yang lain-lain, saya tidak akan peduli, tegasnya. Jadi, terima kasih masukannya. Saya akan terima. Saya tahu saya salah, ucapnya. Sebagai pemimpin di lapangan, Ridho tak ingin mencari pembenaran atas buruknya koordinasi lini belakang yang menyebabkan gawang Nadeo Agawinata kebobolan 3 kali. Ia mengaku bahwa dalam kondisi kalah, segala kekurangan tim memang akan terlihat jauh lebih nyata. Untuk koordinasi, ya mungkin ketika kita kalah, semua terlihat celah-celahnya. Yang terpenting bagi saya adalah evaluasi lagi, kata Rizky Ridho. Menariknya, Ridho menegaskan bahwa tanggung jawab sebagai kapten bukan hanya dijalankan saat tim merayakan kemenangan, melainkan juga saat terpuruk. Saya akan bicara juga, bukan hanya dengan Jordi atau Nadeo, tetapi buat semua tim, ungkap mantan pemain Persebaya Surabaya itu. Karena saya diberi tanggung jawab oleh pelatih sebagai kapten, bukan hanya ketika menang tetapi ketika kalah pun saya harus bertanggung jawab, jelasnya. Kini, Rizky Ridho memilih untuk segera bangkit dan mengalihkan fokus penuh untuk laga Pamungkas Grup. Pasalnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura dalam laga terakhir Grup A di Singapura pada 7 Agustus 2026. Laga ini akan menjadi penentu buat tim Merah Putih apakah akan berhasil melaju ke babak selanjutnya atau tidak. Untuk itu, Rizky Ridho menegaskan tim akan mengalihkan fokusnya agar bisa meraih hasil maksimal. Saya akan move on untuk pertandingan Singapura agar kedepannya lebih baik lagi, tuturnya. Saya tidak akan mengungkapkan detail cederanya saat ini, tapi cederanya akan menghentikan dia dari turnamen ini, ujar pelatih asal Inggris itu. John Hartman menyesalkan absensinya Marcelino Ferdinand. Sejatinya kemampuan Marcelino Ferdinand akan sangat penting bagi lini serangan Timnas Indonesia di turnamen ini. Ini sangat disayangkan bagi anak itu, Anda tahu ancaman serangan yang dia bawa, kata Hartman. Tapi, dia sadar ada kesempatan bagi pemain lain sekarang untuk maju dan membawa tim ini ke pertandingan berikutnya, ujar ex-pelatih Timnas Kanada itu. Timnas Indonesia kalah dari Vietnam dengan skor 0-3. 3 gol Vietnam dicetak oleh Nguyen Van Vie 6 menit, Nguyen Hai Long 14 menit, dan Rafael Son 71 menit. Hasil ini membuat skuad Garuda tertahan di posisi ketiga dengan 6 poin dari 3 pertandingan. Sementara Vietnam memimpin klasemen grup A dengan 7 poin, Singapura di posisi kedua dengan 7 poin. Untuk informasi, hanya 2 tim teratas yang berhak lolos ke babak semifinal. Timnas Indonesia menyisakan 1 pertandingan menghadapi Singapura di kandang lawan, Stadion Jalan Besar, Kalang, pada 7 Agustus 2026. Kemenangan menjadi hal yang wajib yang diraih Timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal. Sementara itu, Vietnam akan melawan Kamboja pada 7 Agustus 2026. Diprediksi Vietnam akan menang mudah menghadapi Kamboja, sehingga tak ada pilihan lain bagi Timnas Indonesia selain menang. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, pasang badan dan mengungkapkan penyebab kekalahan skuad Garuda dari Vietnam di ASEAN Championship 2026. Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam dalam laga ketiga Grup A ASEAN Championship 2026 di Stadion Pakansari, Senin 13 Agustus 2026. 3 gol kemenangan The Golden Star Warriors masing-masing dicetak oleh Nguyen Van Vie pada menit ke-6, Nguyen Hai Long 15 menit, dan Rafael Son 71 menit. Kekalahan ini terasa menyesakan, apalagi skuad Garuda tercatat hanya mampu melepaskan 2 tembakan tepat sasaran selama 90 menit pertandingan. Menanggapi hal ini, John Hartman tak ingin mencari kambing hitam. Pelatih asal Inggris tersebut pasang badan dan mengakui bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas buruknya lini pertahanan skuad Garuda di awal laga. Saya pikir secara umum, kami seharusnya bisa lebih siap untuk bermain lebih lugas dalam pertarungan fisik dengan Vietnam di 10-15 menit pertama, ujar John Hartman kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Pakansari, Bogor.
Mantan pelatih timnas Kanada tersebut blak-blakan mengungkapkan kesalahan fatal anak usuhnya yang membiarkan Vietnam mencetak gol dengan sangat mudah pada menit-menit awal. Saya rasa kami memberi mereka gol yang cukup mudah. Sekali Anda melakukan itu melawan tim seperti Vietnam, ini akan menjadi malam yang sulit, karena sekarang mereka bisa memukul Anda melalui serangan balik, dan mereka melakukan itu. Lawan tim seperti Vietnam, ini akan menjadi malam yang sulit, karena sekarang mereka bisa memukul Anda melalui serangan balik, dan mereka melakukan itu.